Nama lengkap saya Rohim. Kalau di medsos Rohim Saber. Kegiatan kami ini memang sepintas sepele, tapi sangat berisiko. Dulu awalnya keluarga sangat khawatir sekali dengan kegiatan saya di jalanan untuk menyapu ranjau ini. Yang paling ekstrim ancaman mau dibunuh pernah. Untuk kami para relawan, alhamdulillah kita kegiatan murni, sukarela, panggilan hati, tidak ada yang bayar maupun gaji. Pagi itu, lalu lintas di Jalan Gatot Subroto masih terpantau lenggang. Namun, Abdul Rohim bersama seorang temannya, Rushanto, sudah melakukan kegiatannya di sekitaran jalan yang biasanya dipadati oleh ramainya kendaraan. Itu dilakukan untuk membersihkan ranjau paku yang disebar oleh oknum-oknum tak bertanggung jawab. Sasarannya tentu saja para pengguna jalan, mulai dari pengendara sepeda motor sampai pengemudi mobil. Berangkat dari keprihatinan atas banyaknya tebaran paku di jalan raya, membuat Abdul Rohim bersama seorang temannya, Siswanto, kala itu, mendirikan komunitas relawan penyapu ranjau paku di wilayah Jakarta bernama Tim Saber. Hampir 10 tahun, Rohim bersama rekan-rekannya yang juga tergabung dalam komunitas Saber atau Sapu Bersih Ranjau harus berkucing-kuncingan dengan oknum sindikat ranjau paku di Jakarta. Saya pertama kali aktif menjadi relawan itu dari tahun 2010 dan alhamdulillah kebetulan penggagas atau pendiri komunitas Saber itu saya. Dulu sebelum terbentuk saya masih sendiri. Tahun 2011, tanggal 5 bulan 8 2011, saya bersama teman-teman dengan Pak Siswanto mendirikan komunitas yaitu Saber. Saber itu kepanjangan dari Sapu Bersih Ranjau. Dan alhamdulillah setelah komunitas Saber terbentuk, ada dari masyarakat yang ikut tergabung untuk melakukan penyapuan ranjau di jalanan ibu kota Jakarta. Dulu yang masih rawan itu sekitaran Jakarta Pusat itu dulu paling rawan sekali. Roxy, Flyover Roxy, Cideng, bahkan sampai kawasan Ring 1 depan istana itu sangat rawan sekali. Tapi alhamdulillah per tahun akhir 2017, kawasan Ring 1, Jalan Medan Merdeka Utara, Jalan Veteran, Jalan Majapahit sudah steril. Tetapi yang masih rawan itu ruas Jalan Gatot Subroto. Sepanjang ruas Jalan Gatot Subroto masih sangat rawan sekali. Bukan paku lagi, tapi dari jari-jari payung. Itu lebih berbahaya dari ranjau paku karena jenis ban tubles pun bisa gembos. Senayan mengarah Semanggi. Arah Pati masih sangat rawan sekali ranjau dan jari payung. Sebetulnya lebih simpelnya sebetulnya motor pada umumnya ya, bukan motor khusus ya. Motor pada umumnya kalau dia tidak akan bisa diberdirikan, ibaratnya gitu ya. Motor pada umumnya dia pasti jatuh. Berarti ketika kita berjalan dengan motor itu memiliki kestabilan yang tinggi, dan yang paling dekat interaksi dengan jalanan adalah ban. Di sini kita melihat bahwa ketika terjadi sesuatu dengan ban, maka yang paling berbahaya terjadinya gangguan pada ban itu sendiri. Contoh, begitu kita jalan tanpa kita sadari bannya kempes gitu ya, mungkin pada awal-awal mungkin kita masih bisa mengimbangi atau kita nggak berasa, biasanya nggak berasa gitu. Tapi ketika kita menghadapi terdapat obstacle, either itu lubang, either itu apa yang sifatnya eskalasi, begitu kena itu pasti akan mempengaruhi ke kestabilan. Itu yang paling ininya lah, yang paling ringan gitu, yang kestabilan lalu jatuh. Nah, jatuh ini ada dua nih. Bagaimana ketika dia jatuh dalam kecepatan rendah atau dia jatuh dalam kecepatan tinggi. Ini keduanya permasalahannya di ban. Nah, permasalahan selanjutnya adalah tadi saya bicara tentang lubang gitu ya. Ban itu kan sebetulnya melindungi, salah satu yang dilindungi adalah velgnya. Nah, ketika ban itu dalam kondisi kempes dan kita tidak tahu lalu menghantam lubang, itu mostly yang akan rusak itu di
velgnya. Nah itu yang cukup berbahaya juga. Jadi kalau menurut saya ranjau paku pada saat ini yang harus diawasi adalah ketika pengendara terkena ranjau paku dan dia tidak menyadari bahwa dia terkena ranjau paku, sehingga selama dia masih bisa mengendalikan itu motor masih lurus, tapi bahayanya adalah eksesnya ketika terjadi kejadian yang secara tiba-tiba. Nah itu yang menurut kami sangat bahaya. Dan seperti yang kita ketahui bersama, sepeda motor adalah penyumbang kecelakaan terbesar di Indonesia. Hampir 70% lebih itu penyumbang kecelakaan di lalu lintas jalan adalah sepeda motor. Terbentuk sejak Agustus 2011. Sedikitnya komunitas tersebut kini telah memiliki 40 orang anggota aktif yang secara personal menyapu ranjau paku di jalan raya setiap pagi, sebelum berangkat kerja dan malam hari sepulangnya mereka mencari nafkah. Total anggota Saber keseluruhan Jakarta Barat, Jakarta Pusat, dan Bekasi, juga Tangerang ya tidak banyak, sekitar 35 sampai dengan 40 anggota. Kalau saya dan Mas Rus biasa pagi sebelum kerja, tapi kadang menjelang weekend seperti malam minggu atau malam menjelang libur, kadang penyapuan bareng bersama tim, gitu malam hari biasanya. Kadang juga pagi melakukan penyapuan bareng. Kita paling ya kumpul-kumpul persiapan, ya masing-masing anggota itu mempunyai alat. Ada alat yang panjang juga, kepunyaan tim itu ada yang 1,5 meter. Tapi yang saya pakai yang kecil karena simple, bisa ditaruh di stang motor, juga bisa dilipat. Jadi tiap anggota itu ada alat, ada beberapa alat. Saya mungkin ada 3 alat, yang seperti donat, seperti ini 2, dan juga alat yang panjang ketika melakukan penyapuan bersama tim. Tapi ketika penyapuan malam hari itu kita lampu lalin untuk memberikan tanda ke pengguna jalan. Jadi dari jauh kelihatan kita sedang melakukan kegiatan penyapuan. Aktif menjadi relawan sejak 2010 sampai dengan tahun 2017. Rohim bersama rekan-rekannya telah berhasil mengumpulkan 2 ton ranjau paku. Bahkan saat itu dalam sehari, pria yang akrab disapa Rohim bin Sarman itu pun mampu mengumpulkan hingga 1 kilogram ranjau paku yang ditemukan di sekitaran ruas Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Lantas, dikemanakan hasil tangkapan ranjau paku-paku tersebut? Waktu Jakarta Pusat masih rawan, saya pernah sehari dapat 7 kg paku, bukan jari-jari payung lagi, paku. Bahkan kalau di total dari semenjak saya aktif 2010 sampai 2017, saya sendiri itu koleksi yang udah ditimbang, sudah dikirim, dilebur ke tempat peleburan besi tua itu sekitar 2 ton. 2 ton ranjau paku. Dari keseluruhan anggota Saber sekitar 2 ton. Jadi dari tahun 2010 sampai 2017, anggota Saber itu keseluruhan hampir 4 ton ranjau paku dari jalanan ibu kota Jakarta. Biasanya ditampung, masing-masing anggota yang aktif itu biasanya punya koleksi. Kadang-kadang tampung sendiri, nanti kadang-kadang dikasih ke saya. Nah saya biasanya kalau sudah banyak, nanti saya ada koordinasi sama temen yang biasa kirim ke tempat peleburan besi tua. Nanti ditimbang hasilnya untuk operasional anggota. Dan sampai saat ini tahun 2025 masih ada titik rawan tebaran ranjau paku maupun ranjau jari-jari payung di jalanan ibu kota. Yang masih rawan pertama daerah sepanjang Gatot Subroto, Jalan MT Haryono, Jalan Dewi Sartika, Jakarta Timur, lanjut jalan area Kalimalang. Itu masih rawan tebaran ranjau jari-jari payung. Ini semalam. Ya. Hasil penyapuan semalam. Di area BPK sini sama area Mampang. Hanya bermodalkan magnet bekas alat-alat elektronik atau onderdil kendaraan. Secara kasat mata, kegiatan penyapu ranjau paku komunitas Saber memang sangat sederhana. Namun siapa sangka, di balik upaya sekelompok orang-orang yang peduli akan keselamatan pengguna jalan itu,
rupanya menampung segudang cerita dari tiap anggotanya. Kalau kejadian yang benar-benar membahayakan dia sering ya, istilah hampir keserempet juga, tapi istilahnya kita udah tahu dan kita udah paham resikonya sih kegiatan di jalan, jadi kita pinter-pinter nyetik kita aja sebenarnya. Untuk yang berhubungan dengan yang orang yang nyebar itu ya pernah juga semacam diteriakin gitu ya, kita semua bikin down aja kadang, tapi kita udah biasa gitu, jadi kalau ada yang teriakin kayak gitu juga terbiasa, berarti oh dia yang nyebar. Ancaman bahkan dulu beberapa anggota ketika melakukan penyapuan ranjau di daerah pusat, ketika asik melakukan penyapuan, motor tidak sadar kalau motornya itu dirusak sama oknum, diduga oknum, bahkan mesinnya, karburatornya pecah, ada yang joknya disilet, ada. Bahkan kalau saya pribadi bahkan beberapa kali mau ditabrak, ancaman via sosial media maupun nomor telepon, karena dulu nomor telepon saya dibuka untuk umum. Yang paling ekstrim ancaman mau dibunuh pernah. Mau dibunuh itu udah, makanya saya dan teman-teman selalu wanti-wanti ketika melakukan penyapuan itu harus ekstra hati-hati. Maupun dari ramainya kendaraan maupun nanti dari oknum yang merasa tidak senang, kita harus ekstra hati-hati. Kami dari RSA sangat mengapresiasi kegiatan teman-teman Saber ini ya. Kami sangat mengapresiasi dengan ibaratnya ya, kegigihan mereka gitu ya untuk melakukan kegiatan sosial ini, yang pada akhirnya ini sebetulnya kegiatan yang memang melindungi manusia lain gitu ya. Ini kami sangat respect gitu ya. Tapi kami dari sisi NGO, kami dari sisi LSM, justru kami meminta kepada pemerintah daerah atau pemerintah provinsi untuk lebih memperhatikan mereka. Pertama, sebetulnya kalau bisa dibilang ini bukan tanggung jawabnya mereka. Ini adalah tanggung jawab pemerintah provinsi untuk melindungi masyarakatnya, untuk melindungi warganya. Ini adalah kewajiban dari pemerintah. Kalau misalnya teman-teman ini, saber ini ternyata melakukan ini, setahu saya udah lama ya, setahu saya lama dan tidak ada perubahan di pemerintahannya. Nah, ini yang menjadi masalah. Berarti di sini kita bisa melihat kepekaan pemerintah terhadap keselamatan jalan ini masih sangat kurang. Jadi balik lagi apresiasi kami kepada tim Saber. Mereka dapat melakukan sebuah nilai kemanusiaan ini untuk melindungi di saat kekosongan pemerintah untuk melindungi warganya sendiri gitu. Jadi karena tadi saya taunya ini sudah lama, teman-teman Saber ini sebetulnya sudah lama, seharusnya ini sudah menjadi programnya pemerintah daerah, programnya pemerintah provinsi gitu ya. Tak sedikit juga dari sebagian masyarakat yang kerap mencaci. Tiap para relawan ini menyisiri sebagian ruas jalanan kota Jakarta. Bahkan, orang terdekat seperti keluarga pun juga tak pelak menentang kegiatan Rohim saat menyapu ranjau paku di jalan. Awal-awalnya juga seperti tim-tim yang lain kayak kurang mendukung gitu, bahkan kadang seolah kita kerjaan rendah gitu. Jadinya kita biasa aja dan kita jelasin aja secara baik-baik kalau itu sebenarnya kegiatan amal dan kegiatan sosial aja, istilahnya nggak ada pamrih apa-apa. Jadi mereka jadi tahu bahwa kita memang bukan kegiatan untuk yang mencari nafkah ya, itu kegiatan di jalan ini ya. Jadi murni kegiatan sosial. Ada dulu area Jakarta Pusat kita diomelin sama pengguna jalan. Tetapi setelah tahu kegiatan kita ini, masyarakat pun sadar dan akhirnya banyak support dan mendukung kegiatan kami. Ya,
Dulu awalnya keluarga sangat khawatir sekali dengan kegiatan saya di jalanan untuk menyapu ranjau ini. Tapi setelah saya jelaskan sama keluarga, apapun itu pekerjaan pasti ada resikonya. Sepanjang tujuan kita baik untuk membantu masyarakat, kita tidak sendiri. Seperti itu. Dan alhamdulillah keluarga pun mengerti. Walaupun saya sendiri bahkan pernah mengalami ditabrak kendaraan roda 2 dulu waktu di Jakarta Pusat, bahkan sampai mendapatkan 12 jahitan di kepala ini. Namun demikian, semakin banyaknya pemberitaan tentang inisiatif komunitas ini, cacian masyarakat pun kini kian berkurang. Bahkan cacian yang semula kerap dilontarkan sekarang berganti menjadi pujian. Pujian yang menjadi pelecut semangat para sukarelawan. Ya, tim relawan Raja Paku sih membantu banget sih ya untuk membersihkan paku-paku yang di jalanan gitu ya, supaya orang nggak bocor di jalan lah, apalagi seperti saya ya, ojek online yang lain gitu. Nah itu membantu sekali sih, soalnya repot juga sih kalau bocor di jalan. Ya sebel bang, kadang kita narik kan duit belum dapat seberapa udah buat nambel ban tiba-tiba gitu kan, jadi kayak duit buat pegangan kayak nggak ada lagi gitu. Sering itu bang, saya bang. Udah mulai dari sini ke MPR itu kayaknya bukan paku itu bang, potongan payung. Jadi dipotong gitu miring gitu, dia tuh langsung nancep, di ban tuh langsung sobek. Itu sering itu. Sama yang di ini atas ini nih, muteran itu ya di bawah itu atas, yang arah ke sini itu juga pernah itu. Langsung habis itu bang. Itu. Kalau ada yang bersih-bersih pakai magnet itu malah lebih bagus itu, karena ngamanin orang yang di belakang dia gitu, lebih bagus itu. Harapannya Pak dengan oknum-oknum penebar paku itu gimana sih? Ya kalau bisa mah ditangkap aja bang, kasihan gitu. Kalau ban bocor kan kalau jauh dari bengkel kan kasihan, dorong jauh ke sono salah, ke sini salah, ya kan? Adanya kan di pinggir-pinggir kampung adanya bengkel itu. Kadang-kadang ada sih yang keliling itu, tapi kan belum pasti. Hingga kini, bermodalkan keyakinan bahwa hidup harus bermanfaat bagi sesama, terus melecut gairah bagi pria 57 tahun itu untuk dapat terus menyapu ranjau paku di bawah langit Jakarta.